virus corona di Amerika Serikat. Kasus pertama virus corona di Makau dikonfirmasi positif terpapar virus corona. Pun dinyatakan positif tertular virus novel corona sepulang. No one in hospital for COVID-19 for 12 days. Menembus angka 2 juta kasus. 这对中国人民本身也是有利的。那我们。Partial lockdown yang dijalankan pemerintah Malaysia masih jadi segala kegiatan keagamaan dan sosial walaupun minggu depan sudah mulai dilonggarkan partial lockdown-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Afifah dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, di mana pembuatan video dengan judul COVID-19 Dampak dan Peluang Terhadap Sektor Pertanian dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan dosen pengampu Dr. Maya Riantini, SPMSI. Nah, pada awal video tadi telah ditampakkan bagaimana situasi dan kondisi negara kita serta dunia dalam masa pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 yang mulai melanda dunia sejak Desember tahun 2019 lalu telah menginfeksi lebih dari 7,4 juta orang saat ini, di mana angka ini terus bertambah setiap harinya. Di Indonesia sendiri telah tercatat lebih dari 30.000 penderita yang terinfeksi COVID-19. Berbicara tentang COVID-19, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama virus ini, di mana COVID-19 merupakan jenis virus baru dengan keluarga SARS dan MERS yang mulai diketahui oleh publik pada akhir tahun 2019. Kasus pertama infeksi COVID-19 ditemukan di China, di mana virus COVID-19 diduga berasal dari Hubei, salah satu provinsi yang ada di daerah China, tepatnya di daerah Wuhan. COVID-19 sendiri merupakan jenis virus baru keluarga SARS dan MERS yang diketahui berasal dari kelelawar dan dapat menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke manusia. Penularan COVID-19 dari manusia ke manusia diketahui dapat ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, air liur, dan juga keringat. Lalu bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 setelah masa inkubasi? Gejala umum yang ditimbulkan oleh COVID-19 kepada penderitanya antara lain yang pertama adalah demam tinggi disertai batuk kering serta sesak napas, di mana COVID-19 sendiri ini menyerang saluran pernapasan dan dapat menimbulkan pneumonia. Penyebaran virus ini pun sangat cepat, di mana saat ini lebih dari 130 negara telah melaporkan terjadinya kasus di negaranya. Berbagai macam bentuk upaya dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara dalam menanggulangi dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Social distancing ataupun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di berbagai macam negara dinilai mampu dan manjur untuk menghadapi pandemi ini, terkhusus dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, pada kenyataannya, di Indonesia sendiri banyak sekali masyarakat yang masih enggan dan tidak mematuhi aturan pemerintah dalam menerapkan social distancing ataupun pembatasan sosial berskala besar. Dari sini kemudian timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui social distancing. Pengaruh ataupun dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini pun meruak ke berbagai macam sektor, di antaranya adalah sektor pertanian. Para petani mengeluh kesulitan dalam memasarkan hasil panennya karena pemerintah menutup pasar-pasar yang dianggap sebagai tempat paling rawan terjadinya penularan virus COVID-19. Selain itu, distribusi hasil pertanian ke kota-kota besar pun sangat sulit untuk dilakukan karena ketatnya pengawasan dari aparat. Hal ini menyangkut penutupan sejumlah akses jalan di mana para pengguna jalan yang melintas harus memenuhi protokol keamanan COVID-19. Selain itu, di beberapa daerah yang dianggap sebagai zona hitam dan juga zona merah virus COVID-19, akses jalannya benar-benar ditutup. Kendaraan yang diperkenankan untuk melintas adalah kendaraan pembawa logistik ataupun perlengkapan kesehatan dan juga pembawa bahan makanan. Oleh karena itu, petani di beberapa daerah merasa sangat kesulitan untuk memasarkan hasil panennya. Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwasanya petani memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga pasokan pangan di tengah masa pandemi. Untuk itu, pemerintah dengan program penyuluhan bersama petani berupaya untuk meningkatkan produktivitas dalam menjaga pasokan pangan di tengah masa pandemi COVID-19.
Masih tentang pandemi COVID-19, di mana di daerah Malang, para petani pun yang tidak dapat menjual hasil panennya ke pasar, membagikan hasil panennya berupa sayur mayur kepada pengguna jalan yang melintas. Peristiwa ini terjadi di Malang dan juga tersebar di media sosial melalui unggahan video singkat. Hal ini dilakukan oleh petani karena mereka beranggapan bahwasanya lebih baik hasil panennya dibagikan dan juga disedekahkan kepada para pengguna jalan yang melintas daripada mereka harus membiarkan hasil panennya membusuk. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya petani memiliki peranan yang sangat besar bersama dengan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung. Namun meskipun petani dapat bekerja seperti biasa, pemerintah tetap menghimbau para petani untuk menjaga kesehatan dan juga memperhatikan protokol keamanan demi menghindari tertularnya petani dari COVID-19 ini. Setiap dari kita memiliki peranan masing-masing dalam memerangi virus COVID-19 ini. Pemerintah, tenaga medis, aparat, maupun masyarakat Indonesia memang tidaklah sama dalam menghadapi virus ini. Namun mereka memiliki caranya masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu memerangi dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mengingat belum ditemukannya obat maupun vaksin dari COVID-19 ini, setiap dari kita memiliki peran dan juga dihimbau agar dapat menjaga diri kita sendiri dari penularan COVID. Masyarakat diminta untuk cerdas dalam menghadapi situasi saat pandemi COVID-19 ini berlangsung, di mana kita harus memperhatikan serta menaati peraturan dan juga kebijakan yang diutarakan oleh pemerintah demi menjaga keamanan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menghindari keramaian, tidak bepergian, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan diri dan juga menjaga kebersihan lingkungan, serta mencuci tangan dengan teratur setelah beraktivitas merupakan cara yang dapat kita lakukan dalam memerangi dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hindari sikap egois, jangan sampai kita egois dan juga mengesampingkan ego kita, di mana kita di sini bersinergi untuk bersama-sama dapat memerangi pandemi ini. Mari patuhi peraturan pemerintah serta kebijakannya untuk keamanan dan juga kepentingan kita bersama. Yakinlah dengan bekerja sama kita dapat memerangi dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian video saya mengenai pandemi COVID-19 serta pengaruhnya di sektor pertanian di Indonesia. Saya yakin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berada di rumah untuk saat ini demi kepentingan kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.